Ikatan Dokter Anak Indonesia menolak keras apabila pemerintah membuka sekolah agar anak-anak kembali berkegiatan belajar mengajar di tengah pandemi virus corona yang belum berakhir. Selengkapnya simak perbincangan kami dengan Sekretaris Bidang Humas dan Kesejahteraan anggota PP IDAI, Catherine M. Sambo, yang telah kami rekam sebelumnya. Pemirsa, bagaimana tanggapan Ikatan Dokter Anak Indonesia mengenai kegiatan belajar mengajar di masa pandemi COVID-19? Kita sudah bersama Dr. Catherine Mayung Sambo, Sekretaris Bidang Hubungan Masyarakat dan Kesejahteraan anggota PP IDAI. Dr. Mayung, terima kasih sudah bergabung sama kami di Jawa Post TV. Sama-sama. Dok, ini ada wacana akan membuka kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sejauh ini dari PP IDAI melihat apakah pemerintah sudah siap untuk kembali menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di sekolah? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Di Ikatan Dokter Anak Indonesia, kami melakukan kajian-kajian tertentu dan menyarankan agar saat ini kegiatan belajar mengajar masih dilakukan dengan metode pembelajaran jarak jauh. Jadi kami saat ini tidak menyarankan dulu untuk masuk sekolah untuk menghindari terbentuknya kerumunan di sekolah. Saya kira sementara itu jawabannya, Pak. Oke, lalu dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sendiri menyebutkan, dari rilisnya disebutkan bahwa sebaiknya sekolah tidak dibuka setidaknya sampai bulan Desember 2020. Sejauh ini apa alasan utama dari PP IDAI sendiri merekomendasikan bahwa sebaiknya kegiatan belajar mengajar secara tatap muka lebih baik ditunda hingga Desember 2020, Dok? Ada beberapa pertimbangan, kemudian beberapa ahli kami menghitung, tapi kita juga perlu mempertimbangkan kemungkinan terjadinya lonjakan kasus kedua apabila sekolah dibuka lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya untuk pengendalian kasus COVID-19 ini. Selain itu juga untuk menegakkan kebiasaan pencegahan penularan infeksi tentu sedikit lebih sulit pada kelompok usia anak-anak karena memang memerlukan pembentukan perilaku sejak dini dan itu sesuatu yang perlu dilatihkan secara konsisten terus-menerus. Biasanya pembentukan kebiasaan ini akan diharapkan lebih mudah pada kelompok usia dewasa, sementara untuk anak-anak kan memang tetap harus dibiasakan sejak awal, itu satu. Terus secara kapasitas anak juga secara umum belum, terutama apabila masih kecil sekali gitu ya, mungkin belum mampu mengenakan masker dalam jangka waktu yang lama begitu. Oke, baik. Lalu kalaupun memang sekolah sudah bisa dibuka kembali, kegiatan belajar mengajar tatap muka seperti bisa dikatakan normal yang baru begitu, dari PPID sendiri mempunyai langkah ataupun protokol kesehatan sendiri tidak agar masyarakat khususnya anak-anak ini ketika masuk sekolah tidak menularkan ataupun juga terjadi penularan baru untuk COVID-19? Baik Pak, saat ini sikap IDAI cukup jelas tertuang di dalam anjuran IDAI menjelang akhir masa tanggap darurat COVID-19 serta di dalam anjuran IDAI mengenai kegiatan belajar mengajar. Di situ kami sebutkan bahwa saat ini kami sangat mendukung dan mengapresiasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Jadi sementara ini kami belum akan memberikan saran-saran terkait bagaimana seandainya anak masuk sekolah gitu ya. Kami berharap ada keseriusan dari pemerintah untuk benar-benar memutus rantai penularan COVID-19 ini. Saya kira sementara itu ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan sebelum pemerintah setempat memutuskan untuk membuka sekolah-sekolah di tempat masing-masing. Dan untuk menilai itu memang diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak. Dan untuk itu, untuk setiap mungkin kabupaten, kota, atau wilayah masing-masing, provinsi masing-masing,
Ikatan Dokter Anak Indonesia, dokter spesialis anak itu siap bekerja sama dengan pihak-pihak di wilayah masing-masing untuk menilai dan menentukan apakah suatu daerah itu sudah siap untuk mulai membuka sekolah secara bertahap atau belum. Secara umum, secara nasional saat ini anjuran kami adalah belum, Pak. Berarti masih fokus untuk pembelajaran jarak jauh dulu seperti itu ya, Dok? Masih fokus untuk pembelajaran jarak jauh untuk anak usia sekolah dan remaja. Oke, baik. Dok, melihat angka kasus penularan ataupun juga penderita COVID-19 pada anak di Indonesia terbilang masih cukup tinggi, bahkan rasio kematiannya ini paling tinggi untuk kawasan ASEAN. Anda melihatnya bagaimana, Dok? Apakah memang penanggulangan COVID-19 khususnya untuk anak-anak di Indonesia masih terbilang cukup rendah? Saya percaya sebenarnya penanggulangan COVID-19 itu memerlukan peran serta semua komponen bangsa. Jadi tidak hanya tenaga kesehatan, ataupun pemerintah, tapi juga masyarakat, civil society dan sebagainya. Kami perlu orang-orang untuk sepaham, mengerti dan menjalankan kebiasaan-kebiasaan yang bisa mencegah penularan infeksi lebih jauh dan lebih masif. Dan seperti kita sudah ketahui bersama, sebenarnya itu prinsipnya simple, tapi harus dilakukan dengan baik. Seperti misalnya melakukan kebersihan tangan, kemudian menjaga jarak secara optimal, kemudian tidak menciptakan kerumunan. Itu sebenarnya hal-hal yang sebenarnya simple dan harus di-comply dengan baik sebelum kita melihat adanya penurunan kasus maupun berhentinya pertambahan kasus baru. Itu penting sekali untuk dilakukan semua komponen masyarakat sebelum kita melihat hasilnya. Setelah itu baru kita bisa melihat di what next, apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kita ini gitu. Oke, baik. Sejauh ini berarti memang untuk kepatuhan masyarakat sendiri ya untuk menjaga kebersihan dan juga sering cuci tangan seperti itu yang harus terus digalakkan pemerintah ya. Jaga jarak dan tidak menciptakan kerumunan juga ya, Pak. Oke, baiklah. Terima kasih Dr. Mayung atas informasi Anda telah bergabung bersama kami di Jawpos TV. Terima kasih, Pak. Itu tadi perbincangan kami dengan Dr. Catherine Mayung Sambo, Sekretaris Bidang Hubungan Masyarakat dan Kesejahteraan anggota PPI.